sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual, dan juga kita sudah bersama dengan rekan-rekan magang yang berasal dari Universitas Negeri Makassar yang seperti biasa kalau mereka setelah magang di Tribun Timur nantinya akan kita ajak bincang-bincang bareng sekaligus menceritakan apa yang sudah mereka lakukan selama magang di Tribun. Untuk itu hari ini kita sapa-sapa terlebih dahulu sekalian kenalan dengan rekan-rekan dari Universitas Negeri Makassar. Halo semua teman-teman. Halo. Oke, boleh kita kenalan satu-satu dulu supaya Tribuners juga bisa tahu ini siapa-siapa aja nih yang menjadi kandidat eliminasi hari ini. Silakan dari yang ujung. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Dea Aurelia, biasa dipanggil Dea. Di sini saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Oke, Dea. Selanjutnya. Halo Tribuners, perkenalkan saya Nurul Husni Fatima, biasa dipanggil Husni, dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Oke, next. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Andi Seratul Hairia, bisa dipanggil Iis, dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik. Oke, baik. Dea, Husni, dan juga Iis. Oke, baik. Nah, teman-teman magang di Tribun Timur itu sudah berapa lama? Sekitar kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Memang jangka waktu dari kampus 2 bulan? 2 bulan. Ya. Oke, baik. Nah, ini kan juga kemarin sempat melalui masa libur semester ya. Berarti selama libur semester apakah memang sudah mulai magang di Tribun? Iya, sudah mulai Kak. Sudah mulai dari bulan 6. Bulan Juni. Oke, bulan Juni ya. Oke, Juni, Juli, sudah Agustus sekarang. Iya. Oke, baik. Nah, Iis mungkin dulu. Iis, pada saat penentuan magang begitu, apakah memang langsung tertuju pada Tribun Timur atau sudah pernah mencari-cari tempat magang yang lainnya? Kalau saya Kak, ada 2 sebenarnya kandidatku. Pertama itu Bosowa, terus Tribun. Baru setelah kita berbincang bertiga, akhirnya Tribun Kak yang terpilih. Kalau saya begitu. Kalau Husni seperti apa? Kalau saya Kak langsung Tribun nih. Husni paling best. Bercanda. Selanjutnya dia. Kalau saya kemarin Kak sempat ada 2 pilihan. Yang pertama itu di Digitalent, terus yang kedua itu di Tribun. Tapi karena pilihan kita itu yang sama Tribun, jadi kita di sini. Oke, baik. Ada kesamaan memilih Tribun begitu ya. Dari UNM berapa orang? Kalau magang? dari Fakultas Teknik 3 orang. Ya, 3 orang. 3 orang ini aja? Iya, tapi kalau UNM kita ada 7. Oke, baik. Nah, yang bertuju ini apakah semua udah mau selesai magang atau kalian bertiga aja? Kalau Untuk kami saat bertiga Kak. Bertiga? Iya. Oke. Tapi tidak lama lagi Kak, ada yang lain tanggal 29. Mau Keluar. ini juga, keluar juga. Iya, Oke, baik. Nah, kalau di kampus sendiri kan teman-teman tadi terkait ini ya, komputer ya, IT lah gitu. Nah, mungkin Iis sendiri melihat di Tribun Timur itu apa sih yang bisa ada korelasinya begitu antara mata kuliah ataupun juga pelajaran yang di kampus sama apa yang Iis kerjakan di sini? Kalau saya Kak, kan kebetulan di operator. Nah, bagian operator itu ada bagian komputernya Kak untuk host nanti live. Nah, kalau menurutku saya Kak ada di hubungannya karena kebetulan di kampus ada matkul multimedia. Jadi berhubungannya kalau saya Kak. Videografi juga. Ya, videografi juga ada. Jadi baku hubung jika. Oke, kalau Husni seperti apa? Kalau saya Kak, kan bagianku di editor, jadi kayak mengedit, jadi ada juga hubungannya dengan mata kuliah videografi dan multimedia. Oke. Gitu, Kak. Di editor ya? Editor Husni? video. Khusus editor mungkin atau seperti apa? Khusus tapi sekarang di rolling ke jadi penulis. Oh iya, oke, berarti sudah bisa edit dan sudah bisa mulai nulis juga ya? Oke, baik. Dia seperti apa? Kalau saya itu dari awal sampai akhir magang, saya itu jadi penulis Kak. Terus untuk korelasinya dengan mata kuliah,
sepertinya tidak terlalu, cuman saya bisa ambil pembelajaran lah dari proses menulis, mengolah berita seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari dosen sendiri, apakah ada arahan untuk juga ambil magang di sini, atau ini memang murni pilihan dari teman-teman sendiri? Pilihan. Kalau saya Kak, rekomendasi dari temanku, awalnya sudah pernah magang di Tribun, terus dia cerita kalau oh begini di Tribun apa yang saja dikerja, jadi kayak ada sedikit ketertarikan pas saat itu. Oke. Kalau sendiri seperti apa? Kak, rekomendasi dari teman juga. Teman juga? Iya. Dia mungkin? Kalau dosen sendiri sih Kak, tidak ada, karena pas kita mendaftar di sini, dosen pembimbing lapangannya itu langsung ditentukan. Nah, setelah kita memilih baru ada dosen pembimbing lapangannya. Jadi kalau untuk rekomendasi dari dosen tidak ada sih Kak. Oke, baik. Tapi tidak ada arahan yang mesti kalian magang itu di perusahaan yang memang berhubungan dengan bidang komputer dan lain-lain, begitu nggak ada ya? Berarti bebas saja berarti. Itu seperti apa? Sebenarnya Kak disarankan memang bagian yang betul-betul IT. Cuma masih bisa sih kalau misalnya kayak Tribun kan ada medianya. Masih ada iya. Oke, baik. Berarti teman-teman kalau di Tribun kemarin Husni kan sudah jadi editor. Kalau dia menulis, kalau ini operator. Nah, selain itu mungkin ada tugas-tugas lain tidak yang diberikan sama mentor-mentor yang ada di Tribun dalam proses teman-teman selama 2 bulan ini? Ada Kak. Jadi kita ini baru-baru disuruh selalu meliput Kak di jalan. Kayak kemarin kan 17 Agustus. Jadi kita turun ke lapangan cari RT-nya. Nah, itu Mi diliput Ki RT-nya tentang 17-an. Terus bertanya Ki bilang apakah ada isunya di sana atau tidak. Oke, selain meliput mungkin Husni apa aja? Disuruh voice over juga Voice Kak. over. Ya. Apakah mudah? Awal-awal tidak. Oh, tidak. Awal-awal itu kita semua kayak robot cara bicaranya. Kayak AI ya? Iya. Oke, baik. Nah, mungkin pada saat proses belajar VO itu mungkin tidak pernah teman-teman bayangkan sebelumnya dengan mata kuliah yang terkait komputer, tiba-tiba disuruh menggunakan suaranya teman-teman. Padahal kan biasa teman-teman IT itu ada di balik layar gitu kan. Ini tiba-tiba harus muncul meskipun hanya suara begitu. Nah, mungkin apa yang menjadi struggle mungkin bagi Dea pada saat belajar VO? Untuk struggle-nya itu karena kan kita disuruh pakai suara suara vokal O. Terus saya tipikal suaraku cempreng, terus susah untuk beradaptasi. Tapi Kak Arni bilang setiap pagi kita harus dengar voice anchor, news anchor. Terus semenjak disuruh itu Kak, saya dengar dan ada perubahan lah dari semenjak itu. Oke, kalau Husni sendiri bagaimana mengatasi kemarin pada saat belajar VO? Kalau saya Kak, kan saya orangnya kayak belibet Kak, jadi susah jadi sama seperti dia kayak dengar news anchor juga, terus belajar ya sampai bisa sedikit. Oke. Tapi udah pernah berita yang kamu VO udah pernah terbit belum atau seperti apa? Pernah. Udah pernah ya. Berarti dia juga udah pernah ya? Sudah pernah. Oke. Kalau kamu Mbak Operator? Kalau saya Kak, karena pertama belibet, terus kedua bagaimana nih terlalu cepat biasa, kan itu intonasinya ada naik turunnya Kak. Nah itu Mi kasih bingung Kak, di mana mau kasih naik, di mana mau kasih turun, terus kayak cempreng sekali suaraku. Iya itu Mi Kak. Oke, baik. Berarti hampir semua ada permasalahan dengan suara cempreng ya. But it's okay kalau teman-teman mau belajar, suara cempreng itu bukan menjadi masalah lagi, bisa menjadi keunikan. Yang penting tekniknya udah paham semua teman-teman. Nah, kalau misalnya ada beberapa tugas nih diberikan, ada yang tadi meliput, kemudian operator, editor dan lain-lain. Kalau kamu sendiri sukanya di bagian mana? Kalau saya Kak suka di bagian operator. Apalagi ada Kak Ilu. Golanya Mi. Oke. Alasan lain selain alasan personal? Karena memang nih Kak,
Menurutku mudah aja kena diklik-klik-klikin. Oh, yes. Mudah ya guys, mudah ya. Oke, nanti kalau disuruh live tiba-tiba bisa Mini. Aduh. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kamu Husni? Di editor video Kak. Editor, Iya. memang udah ini ya, udah disuka sama bidang itu ya. Tapi sebelumnya di kampus memang pernah belajar ngedit juga kan menggunakan PC atau seperti apa? Pernah Kak, kan ada dulu mata kuliah videografi, terus kita disuruh kayak video terus diedit sendiri Kak pakai CapCut. Oke, CapCut. Berarti mungkin pada saat pernah mengedit CapCut, ngedit di CapCut dan juga ngedit di komputer, apa bedanya bagi Husni? Banyak anunya Kak yang kayak fitur-fiturnya juga beda. Banyak tools-toolsnya ya. Tools-toolsnya, ya. Tapi itu dipelajari dalam berapa lama bagi Husni? Kalau pas magang di sini 2 minggu lah Kak. 2 minggu udah bisa ngedit. Biasanya ngedit apa? Hot news kah atau apa? Pertama edit video viral, terus selama seminggu video viral, terus lanjut diajar video hot news. Hot news ya. Oke, baik. Jadi sudah ada beberapa video yang diedit dan juga udah terbit begitu ya, ataupun juga udah tayang. Baik, kalau dia sendiri apa yang paling disuka? Karena saya mungkin Kak di bagian penulis saja, cuman kan terbagi lagi dan sering turun lapangan. Iya. Nah mungkin kalau bagian serunya itu yang pas turun lapangan karena kita bisa merasakan cara liputannya wartawan, terus kita tentukan sendiri angel beritanya seperti apa. Dan yang paling senang itu kalau kita sudah tahu angel berita sesaat sebelum turun lapangan. Jadi kita sudah tahu Sudah terarah alurnya. ya. Iya, Oke, seperti itu Kak. Baik, kalau turun lapangan mungkin apakah langsung bertiga atau sendiri-sendiri? Kalau turun lapangan biasanya itu berdua Kak. Selama saya magang itu saya berdua. Kalau untuk turun lapangannya di bukan di RT RW. Kan kalau RT RW itu kita ada pembagian kelompok. Nah, kalau di luar itu biasanya berdua. Oke, baik. Jadi selain di RT RW kemarin mungkin dia sudah sempat liputan di mana? Yang pertama itu di Surya Manik, terus yang kedua di Citraland, terus saya juga pernah beberapa kali kunjungan. Kemarin di hospital, saya lupa namanya, tapi ada di CPI. CPI, oke, rumah sakit yang di sana itu ya. Ya. Oke, baik. Kalau Husni mungkin ada punya pengalaman turun liputan juga atau seperti apa? Ada Kak. Mungkin di mana kemarin? Kemarin yang pas karnaval budaya juga. Yang dalam rangka perayaan kemerdekaan atau bukan? Oh ya, oke, baik. Nah, itu sendiri atau kelompok sama teman-teman? Berempat Kak. Berempat. Ada Macit, sama Manda, sama Cici juga. Oke. 4 orang ini harus menulis 4 berita kah atau dari kalian ini harus jadi 1 berita? Seperti apa Husni? Ada jadi 2 berita kayaknya sih Kak. 2 berita ya. Oke, baik. Kalau kamu Mbak Operator Kalau saya Kak, pernah ke turun liputan? karena anak ruangan jas saya Kak, Kodok. tidak pernah kodok turun. Masa? Dari Kak. Oh, tambah lagi. Tambah lagi 2 hari untuk turun deh. Di RT aja saja Kak. Di RT. Kalau di RT berapa berkelompok ya? Jadi Iya berkelompok. Jadi itu nih Kak, ada yang bagiannya bertanya, saya kan bagian Facebook di Kak. Oke, baik. Jadi mungkin kamu ini sudah memang difokuskan the one and only buat operator aja kali ya. But it's okay. Nah, mungkin teman-teman juga pada saat magang ini kan tentunya ada laporannya ya ke kampus. Mungkin apakah sudah juga jadi laporannya atau seperti apa teman-teman? Karena kan ini juga kan salah satu hal yang penting dalam magang gitu. Seperti apa? Kalau kami belum Kak, sementara mau menyusun. Sementara mau dikit. menyusun? Iya, berkas-berkasnya juga masih diurus Kak. Sementara diurus. Oke, tapi semua mungkin seperti dokumentasi dan lain-lain apakah sudah juga ada teman-teman miliki?
dokumentasinya kurang Kak, karena kita tidak sempat, jarang juga karena kita fokus kerja job desk. Sibuknya nih. Kita sibuk kerja job desk, jadi kadang kita lupa foto. Oke, baik. Tapi nantilah kalian atur itu ya. Yang penting jadi toh laporannya. Nah, ini teman-teman sudah semester berapa di kampus? Masuk semester 7. Semester 7 ya. Berarti masih ada mata kuliah nanti kah semester 7 atau tinggal menyusun aja? Kalau saya sudah tidak ada, sisa ya? menyusun. Kalau saya masih ada 2 mata kuliah. Kalau saya sisa 1 Kak. Berarti KKN juga sudah atau ini bagian dari KKN? Tidak, kalau kemarin sempat kita ikut juga kampus mengajar, Ya, jadi program kampus kita mengajar. konversi KKN-nya di situ. Iya, berarti ada banyak pilihan ya sebenarnya untuk menyelesaikan studi, termasuk juga boleh memilih KKN ataupun juga ikut program-program lain. Nah, mungkin dari Dea sendiri, kalau sekarang kan udah masuk semester 7 begitu, mata kuliah juga udah nggak ada. Nah, untuk judul skripsi sudah ada kah? Kalau Kepo dikit ya. Kalau judul belum ada sih Kak, karena saya prinsipnya kerja satu-satu dulu supaya tidak stres. Iya betul. Karena kan ada biasa orang yang sambil magang, sambil juga mencari judul gitu ya, sambil mencari inspirasi. Nanti kira-kira arah skripsinya ini atau proposalnya terkait apa begitu. Tapi sudah ada bayangan kah dia? Sudah ada Kak, cuman belum dipikir terlalu jauh. Artinya masih juga perlu bimbingan lagi kali ya dengan dosen. Kalau semester 7 itu sudah di UNM sudah punya dosen pembimbing atau seperti apa? Sudah ada Kak, dari semester 3. Semester 3 sudah ada. Oke, baik. Jadi nanti tinggal dikonsultasikan lagi ya. Mungkin seperti apa judul yang ingin Esti angkat dan lain sebagainya. Siapa namanya? Dea, astaga. Sorry. Nah, kalau Husni sendiri seperti apa untuk sudah ada kepikiran untuk membuat tugas akhir? Masih mikir tentang judul di sana. Judul juga ya. Tapi sembari juga magang mungkin adakah inspirasi dari magang? Rencana mau ambil kayak tentang media juga sama mau juga ambil tentang pendidikan, jadi nanti dipilih salah satunya itu yang mana. Mana yang gampang. Oke, baik. Mana yang gampang dan mana yang di ACC ya sebenarnya ya. Karena kan biasa kita pilih yang ini tapi dosen maunya ACC yang lain begitu. Kalau kamu Mbak, gimana Mbak? Kalau saya Kak, sudah nih kemarin ku cari-cari, terus pada saat matkul Metopen, kan itu judulku berkaitan dengan animasi. Nah ini aplikasinya ternyata setelah dijalani, ini dosen yang ngajari kayak tidak sampai tahap-tahap yang saya mau. Jadi ya sudah Mika berpikir malah lagi bilang apa ini yang cocok kira-kira, karena tidak ada yang klop ternyata tentang animasi. Oke, bisa jadi nanti kamu meneliti animasi yang baru-baru ini viral ya, yang merah putih. Itulah pokoknya. Bisa tidak itu dijadikan bahan penelitian? Kayaknya bisa sih kalau ada dananya. Ada loh dananya besar itu kemarin miliaran. Itu Mika mungkin bisa sedikit. Oke, baik. Nah, mungkin teman-teman selama magang 2 bulan ini mungkin siapa mentor yang menurutnya teman-teman ini paling banyak suruh-suruhnya? Jangan ditakut guys. Kalau saya Kak, semuanya mentor menurutku yang pernah ajar Kak sangat berkesan. Pertama Kak Arni, kan dia orang pertama yang ajar kakak tentang voice over. Terus di bagian operator itu ada Kak Zakli, Kak Mul. Nah ini kan awalnya yang ajar Kak itu Kak Zakli, jadi tapi sebenarnya Kak Mul itu masuk ke di ruangan di situ. Oh ternyata ini Kak Mul, dan memang baik Kak Mul ajari Kak. Terus dia yang pertama kali juga Kak ajari Kak di tempat podcast Kak Zakli dan Kak Mul. Terus host juga banyak membantu Kak Ilu, Kak Vio, kalau aku dengar ki voice over tuh Kak dia begini ternyata caranya orang Vio. Oh iya, oke deh. Kalau misalnya
ada tidak momen yang bikin kamu culture shock awal-awal masuk di Tribun? Ya, jam pulangnya Kak. Kenapa? Awalnya kan kami disuruh perkenalan diri. Kak Arni bilang jam 6. Pasnya saya dengar jam 6 mengeluh Mbak, kayak kenapa jam 6? Harusnya ini jam 5 kayak pulang. Nah, terus tiba-tiba Kak Arni bilang jam 7. Jam 7 dikasih anu lagi Kak, dikasih mundur lagi. Jadi kayak masa setiap hari begini jam 7 kayak pulang. baru ada Kak hukumannya. Kalau saya terlambat pulang jam 6 atau ada melakukan dosa kecil, dosa besar, pulang juga terlambat. Nih, itu yang kasih culture shock sebenarnya Kak. Oke, baik. Tapi sejauh ini pulang jam 7 terus kah? Tidak Kayaknya, gitu. Akhir-akhir ini pulang jam 6. Oh iya, berarti lagi diajar itu bagaimana kehidupan pekerjaan yang sebenarnya, Beb. Keras. Oke, baik. Bagaimana Husni? Apa culture shocknya Husni di sini? Pertama tuh pas kayak ketemu sama Karni, kayak takut-takut gitu kan. Kak Arni nih. Terus Karena kan agak keras juga suaranya Karni. Jadi kayak takut. Karena awal-awal juga kalau bicara Karni kadang takut tatap matanya Kak, jadi dia bilang tatap mataku. Kalau kok dihipnotisir tatap mataku kalau bicara gitu kan. Dan tatap mataku kalau bicara Kak. Oke, tapi so far baik gitu. Baik, sangat Oke, baik. Baik. Kamu dia seperti apa? Kalau culture shocknya mungkin ke karyawannya Kak, karena Kenapa ya? Cakep-cakep semua. pas masuk oh begini di dalam, ternyata tidak terlalu yang seperti yang dibayangkan lah. Seperti orang kantoran pada umumnya Iya, ya. Ternyata santai yang kaku, gitu. yang kaku Kak. Di sini ternyata orangnya humble semua. Jadi aku bilang, oh enjoy aja nanti di sini magang. Tidak terasa aja 2 bulan dan ternyata memang tidak terasa. Oke, Seperti itu. baik. Jadi mungkin agak ini ya, mungkin ekspektasinya semua pakai pakaian rapi, apalagi media kan, kayak jas dan lain sebagainya. Ternyata banyak yang kaosan juga, sambil nulis dan lain sebagainya. Nah, itulah sebuah budaya. Yang penting teman-teman sudah tahu ternyata di balik layar itu orang bekerja terhadap berita yang teman-teman baca, teman-teman nonton setiap harinya itu seperti ini ternyata, begitu. Oke, baik. Nah, mungkin juga pada saat magang ini teman-teman kan ketemu dengan teman-teman dari kampus lain begitu. Seperti apa menyesuaikan diri? Apalagi kalian kan bertiga ini circle-nya. Karena pertama kali kita itu masuk bersamaan sama anak magang dari UNM juga. Dan di situ kita sempat kumpul di bagian luar depan studio. Di situ kita sudah mulai akrab dan dalam kemudian itu ada lagi tambahan dan kita akrab juga. Jadi semua anak magang yang masuk alhamdulillahnya kita akrab semua Kak. Oke, baik. Nah, teman-temannya yang lain dari kampus mana mungkin? Ada yang dari UNM, dari UMI, dari Unhas, dan yang baru-baru ini ada PNUP. Oke, baik. Jadi ada punya teman baru dari kampus meskipun di Makassar mungkin teman-teman tidak saling kenal begitu ya. Kalau bukan karena magang bareng-bareng di Tribun. Nah, mungkin dari Husni sendiri kemarin ketemu teman-teman dari kampus lain mungkin seperti apa? Karena Husni saya lihat agak introvert orangnya. Ya Kak, jadi pas awal ketemu tuh kan saya juga kayak banyak diam Kak. Kalau saya tuh kayak diajak Pak bicara duluan baru bicara Kak juga. Iya. Oke. Tapi lama-lama juga Kak Membaur ya. Iya. Gitu Kak. Oke, baik. Kalau kamu seperti apa? Kalau saya Kak, karena anak-anaknya di sini ekstrovert semua, jadi kayak terbawa suasananya Kak. Jadi kayak Icul kan dia anaknya memang dia ekstrovert banget pokoknya semua. Sampai Kak jili-jili gitu. Iya, terus kayak awalnya kan Kak yang di operator Kak toh, dan ini temanku juga yang di operator Kak bilang ternyata somber juga Kak. Jadi itu nih Kak terbawa suasana semua. Tapi awalnya memang Bila yang ajak Mas. Iya.
sini aku, ada Karni di dalam, begitu. Ayo nih masuk Ayo masuk. Oke, baik. Nah, ini apa yang kalian lakukan ini? Jelaskan dulu coba. Jadi itu kelompok turlap ke RT RW. Terus di situ karena sudah keluar yang anak magang Unhas, jadi sisa bertiga, berempat. Cuman Amel karena masih ada job desk-nya di kantor, jadi kita bertiga turun lapangan. Iseng lah kita karena dekat lokasinya tuh Kak. Kita bilang, ayo bonceng 3. Terus Icem di depan jadi kayak anak kecil karena dia memang kecil. Awas kenal lewat di dekat kantor polisi. Jadi gitu Kak. Diambil ke bertiga. Di video aja saja. Terus pas pergi beda motor. Beda motor ya. Oke, ini Husni ngedit ya. Berarti ya. Oke, baik, ini seperti inilah suasana di balik layar yang teman-teman biasa nonton. Ternyata selain pekerja profesional ada juga teman-teman magang yang sangat membantu pekerjaan kita semua. Dan juga tentunya bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Nah, oke. Kalau ini bersama dengan Wakil Pimpinan Redaksi sendiri seperti apa? Mungkin tugas-tugasnya bersama Pak Ronald. Kemarin itu kita pas penerimaan, kita diantar sama dosen pembimbing lapangan. Terus kita diterima sama Wakil Pimpinan Redaksi sama Kak Arni. Oke, baik. Jadi mungkin pada saat teman-teman datang ke Tribun Timur, mungkin apa pesan yang disampaikan sama dosen-dosennya teman-teman yang melepas teman-teman di sini? Yang paling saya ingat itu yang disampaikan sama Pak Akram, datang tepat waktu. Datang tepat waktu, terus ikuti apa yang diinstruksikan sama mentornya, karena ceritanya kakak mentor yang jadi guru kita selama di sini. Oke, baik. Tadi dibilang datang tepat waktu. Apakah teman-teman datang tepat waktu? Pernah nggak terlambat dan apa hukumannya mungkin? Pernah sih Kak, kalau datang terlambat. Kita jangankan datang terlambat Kak, absen dikirim terlambat, pulang terlambat juga. Oh, begitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi untuk jam kerjanya juga ikut jam kerja profesional berarti ya. 8 jam kerja. Mungkin biasanya kan kalau anak-anak magang itu di beberapa perusahaan yang kita lihat juga ada budaya-budaya absen yang unik begitu. Mungkin disuruh foto atau disuruh ngapain pada saat absennya seperti apa? Pernah ada foto kita disuruh bertiga. Foto bentuk love. Bentuk love begini Kak. Terus ada yang begini. di tengah yang begini. Kenapa tidak ditampilkan? Ada. Atau enggak absennya Kak naik ke tangga 100 kali. Iya, Jalan dihitung Kak sambil di video 100 kali. Tapi olahraga ya. Tapi yang paling susah itu Kak semenjak banyak anak magang, terus Cari barang tuh. kita disuruh cari barang. Nggak boleh sama lagi, Kak. Awalnya itu kita mudah karena cuman beberapa. Setelahnya itu Tambah banyak. pasnya tambah banyak anak magang, makin susah kita cari. Barangnya mungkin seperti apa contohnya yang pernah dicari untuk absen? Contohnya itu benda awalan coklat, huruf P atau warnanya juga seperti itu jika. Oke, baik. Nah, itu menjadi salah satu budaya, tapi seru-seruannya teman-teman ya selama di Tribun Timur magang ini menyanyi kan? Itu pas Perkenalan ya. Iya, pas perkenalan. Ini ngapain sih? Menyanyi Kak. dia katanya dia mau hibur Kak. Mau menghibur kakak-kakak yang dibawa. Gimana? Terhibur jika? Iya. Nah, kalau ini teman-teman mungkin proses apa ini? Briefing kah dengan teman-teman magang lainnya? Itu Seperti yang apa? pas menunggu, yang Iis mengeluh karena kita awalnya jam 6 perkenalan, terus diundur lagi. Iya. Jadi kita di situ latihan Pancasila. Oke, sembarang jadi bikin ya. Oke, nah mungkin teman-teman ini menjadi apakah hari ini memang sudah terakhir masuk atau masih ada beberapa hari ke depan? Masih ada beberapa hari ke depan. Tapi ini hari ini sebagai seremonial begitu ya teman-teman. Akhirnya melepas tanggung jawab sebagai mahasiswa magang di Tribun Timur. Mungkin
Dea, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh teman-teman magang yang lain yang masih ada waktunya di sini dan juga para mentornya? Silakan. Pesanku untuk teman-teman yang ada di sini, selagi masih ada waktu, cari ilmunya, jangan tunggu ilmunya yang datang. Karena di sini prinsipnya saya lihat itu siapa cepat dia dapat. Dan pesanku tetap semangat, jangan suka terlambat karena itu sangat menyiksa, sangat menyiksa. Dan kalau misal ada yang disuruhkan sama Kak Arni itu jangan lambat dikerja, harus cepat tanggap juga. Untuk teman-teman Sarbat, karena kalian sudah menjadi saudara, sudah menjadi saudara sama ada Bila, ada Icul, ada Macit, Popep juga yang dari UNM, kalian berempat. Terus yang dari Umi ada Sahla, ada ada Manda, terus ada Sarah, ada Amel, ada Jia, Ziza juga. Terus dari Unhas yang banyak, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semua, tapi terutama yang 2 itu ada Bian sama Cici, itu adik the best. Dan anak magang yang baru, semangat magang di sini karena di sini sangat asik. Oke, baik. Untuk mentornya dong. Oke, untuk Kak Arni, terima kasih atas ilmunya selama magang 2 bulan di sini, sangat bermanfaat. Terima kasih karena sudah marahi saya. Itu sangat bermanfaat untuk melatih mental. Semoga Kak Arni cepat punya Arni Junior. Supaya ada yang dia marah-marahi juga ya. Oke. Ya, siapa lagi, Dea? Untuk kamu Ming sama Raka. Semoga nanti Raka jadi anak hebatnya kaum Ming. Asik. Oke deh, baik. Nah, kalau Husni, apa pesannya untuk teman-teman, seluruh rekan-rekan magang dan juga seluruh mentor-mentor yang ada di Tribun Timur? Untuk teman-teman magang semua, tetap semangat, terus lakukan yang disuruh oleh Karni atau mentor-mentor lain, lakukan tepat waktu juga. Dan terima kasih juga karena sudah sering ajak saya juga bicara, cerita-cerita, bercanda-bercanda juga. Asik semua. Ya, terus sering juga diajak makan di atas di rooftop Kak, makan bersama. Oke. Momen paling berkesan. Paling berkesan makan bersama. Iya pada saat istirahat gitu ya. Mungkin disitulah teman-teman saling akrab juga dengan teman-teman yang lain yang juga sama-sama menimba ilmu di Tribun Timur. Kalau sendiri seperti apa? Saya pesanku untuk teman-teman, pertama terima kasih karena tidak bisa seakrab ini kalau tidak mau membaur. Dan menurutku terutama Bila, Icul, Macit, karena Popep, karena mereka pertama teman magangku di sini, mereka paling berkesan Kak, karena mungkin memandi begitu. Kenapa? Oke. Sekali memori Kak, intinya tidak ada pengalaman magang yang tidak seasik ini selain di Tribun Kak. Apalagi kayak makannya selalu bertanya mau makan apa hari ini. Tidak pernah Ki juga ditinggal. Harus Makan bersama. Oke, baik. Untuk mentor-mentornya Beb? Kalau mentor-mentor, pertama Kak Arni, walaupun lumayan tegas, terima kasih karena kalau tidak tegas Kak Arni mungkin
terlalu kusepelekan tugas-tugas yang diberikan karena terutama VO Kak, saya kan susah sekali Kak VO, jadi itu Mi ditegaskan sama kami, dan tidak apa-apa Ji, bagus suaramu, intinya percaya mau saja, banyak orang yang kurang bagus suaranya bisa tanya juga VO. Terus di operator Kak Mul, dia Merepotkan. dia ajarkan bagaimana caranya live di monitor. Ya, dia ajar Kak bagaimana caranya susunan itunya Kak, yang layoutnya. Nah terus Kak Zakli dia ajari Kak live relay, bagaimana caranya live relay. Nah awalnya saya bingung Kak, bilang apa ini live relay, ternyata bahan dari Tribun News di live ulangkan. Begitu. Oke, baik. Jadi ada banyak momen, kemudian ada banyak cerita yang sudah teman-teman dapatkan di sini. Mungkin nanti pada saat selesai semua, teman-teman yang dari kampus lain juga udah selesai, nanti bisa kumpul-kumpul lagi di luar Tribun ya. Mungkin buat janjian kah, bikin acara kah, di kosnya siapa, begitu kan. Itu semoga silaturahminya tidak pernah terputus. Ada ke 100. Ada 100. Oke, baik. Mungkin teman-teman sebagai hari-hari terakhir di Tribun begitu, apa harapannya untuk Tribun Timur sendiri Dea? Silakan. Harapanku semoga Tribun bisa jadi media berita nomor 1 di Indonesia, dan kalau bisa di internasional juga, dan semoga bisa mendapat berita-berita dengan mudah, tidak sesulit yang dipikirkan. Oke, baik, karena sudah menjalani teman-teman tuh ternyata dapat berita itu tidak semudah itu ya. Susah. Oke, kamu Husni, apa harapannya untuk Harapan Tribun saya Timur? untuk Tribun semoga makin jaya, makin banyak penontonnya dan juga pembacanya. Dan semoga juga jadi media yang nomor 1 internasional. Oke, juga. baik, Ya. amin. Nah, kalau kamu, semoga operatornya tambah apa mungkin? Semoga mudah-mudahan Tribun kedepannya menjadi Ngeblank ya Mbak ya, menjadi ngeblank. jadi ngeblank. Mudah-mudahan Tribun bisa maju ke depannya, terus bisa dijangkau ke seluruh dunia ke depannya. Ya itu saja Kak. Oke, baik. Intinya yang baik-baik begitu ya bagi kita Tribun Timur. Semoga bisa juga terus menjadi media yang bisa menjadi wadah teman-teman untuk belajar. Nanti mungkin selanjutnya dari angkatan-angkatan di bawahnya teman-teman juga mau magang di Tribun Timur. Teman-teman inilah yang menjadi testimoni seperti apa orang magang di Tribun. Tidak hanya duduk main HP aja ataupun ngambilin pesanan Gojek karyawan-karyawan aja, kan biasanya kayak gitu pesanan ojolnya ya, tapi memang betul-betul kerja selayaknya orang yang bekerja di sini. Dan itu menjadi ilmu yang luar biasa yang nantinya mungkin teman-teman suatu saat bakal kepake meskipun nantinya tidak bekerja di media atau apa, karena sudah pernah belajar ngedit, sudah pernah belajar menulis. Pada suatu saat nanti akan dibutuhkan skill-skill itu dalam momen tertentu ketika teman-teman selesai dari kampus nantinya. Semoga juga teman-teman setelah dari Tribun ada banyak inspirasi untuk dapat judul, ditunggu kabar-kabar sidang-sidang dan makan-makannya. Bagi semua mentor mungkin teman-teman semoga selalu atau tetap menjalin silaturahmi dengan kami Tribun dan juga teman-teman semua anak-anak magang. Terima kasih guys sudah memilih Tribun untuk tempat kalian belajar dan mencari inspirasi di sini. Dan juga bagi para Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program-program yang tayang hari ini di Tribun Timur. Dan jangan lupa juga saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.